Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kamu kepada Abi Imam Syekh, pengurus masjid, panitia masjid dan seluruh jamaah yang telah hadir di masjid yang mulianya. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan yang begitu kita tunggu-tunggu dan kita idam-idamkan, yaitu bulan lahirnya daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah 30-40 tahun kita sudah merayakan daripada lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin hanya berapa persen yang sudah kita mengamalkan daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momentum nantinya daripada bulan suci, dengan perbanyak daripada selawat kepada Nabi Muhammad, sehingga akhlak-akhlak yang jahat di dalam batin kita berubah menjadi akhlak-akhlak yang baik. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang begitu sabar di dalam kehidupannya, yang terus bersyukur di atas segala nikmat Allah, yang ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita mengintrospeksikan diri kita, adakah akhlak daripada baginda di dalam diri kita, sehingga jikalau belum ada, maka kita melatih-latih untuk dapat kita berakhlak dengan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Sabah Urau Tengku Metuah, di kota Madinah terjadi kekeringan yang begitu besar. Rasulullah 3 hari 3 malam tidak ada makanan, sehingga dia mengikat perutnya dengan batu-batu. Rasulullah hadir kepada anaknya Fatimah. Kala memberi salam kepada Fatimah, "Assalamualaikum wahai ananda lun." Dilihat Fatimah dalam keadaan pucat. Maka getanyang le Nabi getanya, "Wahai anak lun, kenapa engkau dalam keadaan pucat?" Tapi Fatimah menyembunyikan yaitu kelaparan yang telah dia rasakan selama ini. Maka Rasulullah memaksa dan Fatimah pun mengatakan, "Wahai ayahku, wahai Rasulullah, kami sudah 3 hari tidak ada makanan di dalam perut kami yang hanya adalah minuman putih." Maka Rasulullah menoleh kepada cucunya Hasan dan Husain. Lihat Hasan Husain di dalam keadaan begitu pucat, menahan lapar 3 hari 3 malam. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, jangan takut. Tuhan kita yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan," katanya. Rasulullah bukan tidak ada, tapi itu dicontohkan untuk umat-umatnya. Bukit ingin dijadikan emas, tapi Rasulullah menolaknya. Sehingga Rasulullah dengan rasa yang iba berjalan Rasulullah
berjumpalah dengan seorang badu yang memiliki iaitu kebun kurma yang begitu luas. Bertanya oleh Nabi, katanya, wahai pemuda, apakah engkau perlu kepada seorang jasa atau bekerja? Maka jawab oleh pemuda tersebut, iya. Apa yang mesti aku kerjakan kepada engkau? Engkau timba iaitu air. Dengan 1 kali timba aku bayar engkau dengan 3 biji kurma. Maka badui tersebut tidak mengetahui bahawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menimbalah air tersebut. Kali yang ke-9 putus tali timba. Marah pemuda badui tersebut. Bahasa katanya pakiban ka kerja. Baru 8 ke kacrung i ka putuh dalau di malunnya rugo. Maka tanpa basa-basi ditamparlah wajah Nabi gedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad yang penuh dengan akhlak yang baik hanya tersenyum hati getampar oleh pemuda baduian. Maka dengan izin Allah, timba yang sudah jatuh diambil kembali oleh Rasulullah. Terbesit di dalam hati pemuda badunya. Apakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia tidak melawan? Dikala aku menamparnya, dia diam saja dan tersenyum. Maka diberikanlah ongkos kerja benar 3 kali 8, 24 anak kurma. Maka Rasulullah dikala pergi daripada badui tersebut mengucapkan lagi, terima kasih wahai badui. Maka Rasulullah langsung berjalan menuju rumah anaknya Fatimah. Sesampai di rumah Fatimah, gelumung kecucur ke Hasan dengan Husin. Ditaruh Hasan di kanan dan Husin di kiri. Disuapkan iaitu kurma ke dalam mulut mereka. Tersenyum mereka bahagia. Pada saat itu si badui tersebut merasa telah bersalahnya sang Nabi Muhammad. Maka dia mengambil pedang. Dia memotong tangannya hingga putus sehingga pingsanlah badui tersebut. Setelah sadar daripada pingsan yang begitu banyak mengeluarkan darah, maka dia ambil tangan itu, dia berlari ke Masjid Nabawi, dia mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia memegang tangan yang telah putus tersebut, dia terus memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, Nabi tidak ada di sini. Mungkin Nabi ada di rumah anaknya Fatimah, coba engkau pergi ke sana. Maka tanpa basa-basi dan menceritakan kenapa tangannya putus, dia sibuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampailah dia ke rumah Fatimah sambil memanggil-manggil, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Fatimah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, ada orang yang memanggil engkau di luar. Maka Nabi katanya langsung keluar tengku metua. Dikala Nabi keluar, Nabi melihat seorang pemuda yang telah memberikan pekerjaan, yang telah memberikan 24 anak kurma. Maka bertanya oleh Rasul, wahai pemuda, bukankah tangan engkau tadi masih utuh? Kenapa hari ini sudah putus tangan engkau? Maka dijawab oleh pemudanya, wahai Rasulullah, napa maaf lon, aku tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Aku takut tangan ini gara-gara aku menampar engkau, Allah membakarku nantinya di dalam api neraka. Sehingga aku ambil pedang, aku potong tangan aku hingga putus ya Rasulullah. Maafkan aku ya Nabi. Dalam keadaan yang seperti itu Nabi mengatakan, aku yang berterima kasih kepada engkau wahai pemuda. 3 hari 3 malam cucuku tidak masuk makanan di dalam perutnya dengan sebab engkau memberikan pekerjaan tadi.
cucu-cucuku dalam keadaan kuat dan bahagia. Maka dengan izin Allah, mukjizat diambil tangan tersebut, disambung oleh Rasulullah, sehingga tersenyumlah pemuda tersebut. Ini akhlak Nabi. Dari cerita itu, Nabi pertama tidak pernah mengeluh dan menerima apapun yang menjadi keputusan Allah terhadap dirinya. Nabi terus ridha, Nabi terus sabar dengan segala ujian dan bala, terus bersyukur di atas nikmat Allah, tidak pernah menjadi mengeluh di dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita tidak pernah merasakan kelaparan. Gasin-gasin kita yang pernah tak makan walaupun satu pinggan, iaitu berdua, tapi sehari semalam tetap ada masuk makanan di dalam perut kita. Tapi Nabi Muhammad 3 hari 3 malam dia menahan perutnya, diikat anak batu, tapi tidak ada keluar di dalam hatinya ataupun di lidahnya mengeluh, tidak menerima di atas segala ketetapan Allah. Itu yang pertama. Kita lihat cerita yang lain. Dikala Nabi Muhammad katanya membawa agama Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad ditolak. Nabi Muhammad dikatakan membawa ajaran baru. Nabi Muhammad orang yang sesat. Nabi Muhammad itu orang yang sihir. Sehingga Nabi Muhammad dikejar-kejar dan diusir di tanah kelahirannya sendiri, Tengku Metua. Tanah hurung syik ke, tanah nek ke, usir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala pada saat itu Nabi Muhammad pergi dengan sahabatnya Zaid bin Haritsah, berjalan kaki dari kota Mekah menuju ke kota Taif, Tengku Metua, dengan harapan orang kota Taif menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdua mereka berjalan, Tengku, dengan sahabatnya. Sampai di sana Rasulullah dicaci maki, Rasulullah yaitu dijahati oleh pada masyarakat kota Taif. Dikala Rasulullah ingin keluar daripada kota Taif, Rasulullah dikepung oleh para masyarakat yang ada di kota Taif. Pada tangan mereka sudah ada kerikil dan batu. Anak-anak ikut, orang perempuan ikut, laki-laki semua ikut untuk melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba munyo getanyo dalam posisinya Tengku Metua. Dalam posisi getanyo masyarakat di sini, kamu sapat mandum gera manuk batai ke getanyo pagi getanyo pada masanya. Tapi Muhammad dengan sahabatnya Zaid bin Haritsah berjalan berlari mereka. Sahabat yang begitu setia melindungi Nabi Muhammad, gepeluk Nabi Muhammad, Tengku. Dipeluk Nabi Muhammad, di bawah dia yang menahan yaitu lemparan batu tersebut. Sehingga berdarahlah Zaid bin Haritsah kepalanya. Nabi Muhammad pun berdarah tumitnya. Berjalan berlari Nabi Muhammad menghindari daripada lemparan hujanan batu. Di saat itulah turun malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nelaki izin mentang ba Allah. Bah loncok 2 bawah gunung kan. Aku lemparkan kepada mereka, bah mati wa yang mendum. Dalam keadaan luka Nabi Muhammad. Gegalan sahabat dalam keadaan luka. Masih keluar daripada mulut yang mulia. Jangan wahai malaikat. Baik malaikat. Lun yakin akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman ke lun, beriman ke Allah. Sehingga dia munajat kepada Allah, ya Allah, masyarakat kota Taif, ya Allah, hanai turilun lom. Nabi, ya Allah, daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman ke lun, beriman ke drone, ya Allah.
dan doa Nabi gekabul oleh Allah. Dina kota Taif 100% orang beriman ke Allah, beriman ke Rasulullah. Kalau kita posisi itu bagaimana tengok bab yang tengku tua. Tidak sanggup kita menahan. Yang terakhir, supaya menambah keyakinan kita kepada Nabi dan kita dapat berakhlak dengan akhlak Nabi. Di saat Nabi Muhammad di kota Madinah, setiap harinya Nabi Muhammad pergi ke tengah-tengah pasar kota Madinah. Dia memberikan makan kepada orang tua buta, pengemis, orang kafir, yang selalu dia berkata dengan lidahnya, Muhammad dusta, Muhammad penipu, Muhammad membawa ajaran baru, jangan engkau ikut Muhammad. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi getanya tengku metua, hadir di tengah-tengahnya, menyuapi setiap makanan yang berada mulutnya tengku. Kesuap tengku, masuk ke dalam perutnya, dia memaki lagi Rasul. Kesuap belum dari Rasulullah bertahun-tahun lagi ya tengku metua, bukan sehari dua hari. Dikala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar coba ingin menggantikan apa yang belum pernah dia kerjakan yang dikerjakan oleh Rasul. Abu Bakar datang membawa makanan, dia mencari orang buta yang kafir. Rasulullah tidak pernah menceritakan kepada istrinya kalau yang diberi makan itu orang yang benci kepada Nabi, tidak dia ceritakan. Sehingga Abu Bakar tidak tahu bagaimana kronologi ini. Nabi kitanya pun hak, yaitu Abu Bakar hadir untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Abu Bakar, dia mendengar yaitu cacian dan makian yang keluar daripada mulut orang tua buta yang kafir tersebut. Hati Abu Bakar. Bahasa katanya tungku metu akiban getun Nabi Muhammad lagi nyo gecaci lagi yang gemaki. Setiap hari dia datang memberi makan kepada orang tuanya. Tidak sanggup kita pikir kiban gebibunya orang caci maki, orang yang selalu menghinanya. Tapi Abu Bakar menahan, bersabar dan mencoba untuk mencerminkan akhlak Nabi. Karena rasa yang begitu menyakitkan dalam hati Abu Bakar, dia pun menyuapi. Di suap yang kedua ditangkap tangan tersebut. Geken le orang tua butanya, gata so. Lun orang yang biasa memberi makanan kepada engkau. Katakan orang biasa, baik kata pengelun. Orang biasa yang memberi makan kepadaku sangatlah lembut. Sedangkan engkau kasar. Engkau bukan orang yang biasa, engkau berbohong. Siapa orang biasa yang memberi makan kepadaku? Abu Bakar menjawab, wahai orang tua, ketahuilah olehmu yang terus memberi makan kepada engkau setiap hari datang kemari. Itulah orang yang kau caci maki setiap hari, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya oleh orang tuanya, "Oh Muhammadnya kau wafat." Gekli orang tuanya geken ba Abu Bakar, hai Abu Bakar. Gata sebagai saksi lun uronyo lun tamang dalam agama Muhammad. Ku ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlak Nabi. Mudah-mudahan kita yang sebagai umat Nabi yang nanti kita dijemput oleh Nabi Muhammad di dalam neraka. Nabi Muhammad menunggu kita. Nabi Muhammad yang memberi syafaat pada kita. Tidak ada harapan kita, melainkan Allah mengumpulkan kita
Laginya rupa kepesapat dalam masjidnya berkepesapat dayung Nabi Muhammad dalam syurga. Merumpuk pandang wajah Nabi Muhammad. Merumpuk duk saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menyogetannya tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebanyak apapun ibadat kita, sebanyak apapun puasa sunnah kita, hidupkan malam setiap malam, tapi tidak ada akhlak Nabi. Sedikit-dikit kita marah, mendendam kamu di dalam batin kita, saling menjelek-jelekkan dengan sesama kita. Sebaik apapun kita, tetap ada orang yang tidak senang pada kita. Sebaik apapun kita tetap nak orang benci. Kenapa Allah berikan laginya? Itulah harus kita menganggap mereka itu adalah guru-guru kita. Orang-orang yang membenci kita, orang yang mengupat kita, orang yang memfitnah, itulah guru yang Allah kirimkan untuk melatih kesabaran kitanya. Dabut bab sabar, orang terus bab fitnah ka haid tak sabar, pacit hidup bab sabar bab dabut. Itulah Allah mencoba melatih kita. Mampukah kita bersabar lagi Nabi Muhammad? Kita hanya difitnah, kita hanya dikatakan dari belakang. Nabi Muhammad dilempari, dihujani oleh batu. Nabi Muhammad diusir daripada tanah kelahirannya. Nabi Muhammad dilemparkan dengan tai unta. Nabi Muhammad terus diludahi dan dikata-katakan dengan yang kasar. Tapi selama untuk dirinya yang dikatakan, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, marilah berakhlaklah dengan akhlak Nabi Muhammad, sehingga kita akan dikumpulkan, dapat memandang nantinya dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad, makan bersama dengan Nabi Muhammad di dalam syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullah.